Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah skenario geopolitik yang wah gila banget. Skenario ini bisa aja loh ngeruntuhin aliansi militer terkuat di dunia. Jadi siap-siap ya, karena pembahasan kali ini bakal intens banget. Coba deh bayangin, dua negara yang harusnya jadi sekutu paling dekat, sama-sama anggota NATO, malah saling todong senjata. Kedengarannya kayak film ya, tapi skenario krisis di Greenland ini nunjukin kalau batas antara kawan dan lawan itu ternyata tipis banget. Jadi gimana ceritanya dua sekutu bisa sampai di titik ini? Yuk kita coba bedah gimana ambisi, perebutan sumber daya di Kutub Utara, dan visi strategis yang beda jauh bisa mendorong mereka ke jurang konflik. Nah, di sini nih perpecahannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada kubu Eropa, dipimpin Denmark, Prancis, dan Jerman yang bersatu buat mempertahankan kedaulatan. Di sisi lain, ada Amerika Serikat yang udah siap dengan rencana akuisisinya. Satu aliansi, tapi isinya dua kubu yang siap berhadapan. Terus, apa sih pemicunya? Semuanya ini berawal dari satu obsesi, sebuah proyek raksasa yang super strategis dan pastinya super mahal. Dan ini bukan cuma soal beli tanah loh. Pemicunya adalah sebuah mega proyek ambisius yang dikasih nama The Golden Dome alias Kubah Emas. Namanya aja udah megah, ambisinya jauh lebih megah lagi. Dan biayanya 175 miliar dolar. Angka segede ini nunjukin satu hal, Amerika Serikat serius banget dan siap ngelakuin apa aja buat wujudin proyek ini, bahkan kalau itu artinya harus berantem sama sekutunya sendiri. Tujuannya ya murni strategis. Ini semua soal membangun perisai pertahanan rudal raksasa. Kenapa Greenland? Karena posisinya itu paling pas di Kutub Utara buat jadi mata-mata yang bisa ngasih peringatan dini kalau ada rudal nuklir dari Rusia atau China. Tentu aja, harus ada alasan resminya kan? Amerika Serikat ngeklaim kalau Denmark, sekutunya sendiri, dianggap gagal ngamanin wilayah super vital ini dari jangkauan China dan Rusia. Nah, ini dijadiin dalih buat mereka bisa turun tangan. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal militer. Di balik es Greenland yang tebal itu, ada harta karun ekonomi yang bikin banyak pihak ngiler. Yuk kita intip ada apa di sana. Betul banget, di bawah lapisan es itu ada tambang emas zaman modern, deposit mineral tanah langka yang jumlahnya raksasa dan belum tersentuh sama sekali. Inilah harta karun geopolitik abad ke-21. Kenapa sih mineral ini penting banget? Gini deh, dari HP di kantong kita sampai jet tempur paling canggih, semuanya butuh komponen ini. Siapa yang nguasain pasokannya? Dia yang megang kendali teknologi masa depan. Dan buat maksa sekutunya nurut, Amerika Serikat langsung ngeluarin senjata ekonominya. Mereka ngancam bakal nerapin tarif impor 25% ke negara manapun yang gak dukung rencana mereka buat ngambil alih Greenland. Ini tekanan yang luar biasa berat. Nah, kombinasi tekanan militer dan ekonomi ini akhirnya bawa NATO ke titik paling kritis. Prinsip paling dasar dari aliansi ini diuji habis-habisan, mempertanyakan buat apa sebenarnya NATO ada. Menariknya, ini bukan pertama kalinya loh anggota NATO saling sikut. Dulu pernah ada yang namanya Perang Ikan Kod antara Inggris dan Islandia. Tapi, ada beda besar banget antara dulu dan sekarang. Perbedaannya benar-benar kayak langit dan bumi. Dulu itu cuma sengketa ekonomi, sekarang ini soal kedaulatan wilayah. Dulu skalanya kecil, sekarang melibatkan kekuatan nuklir dan mengancam keberadaan NATO itu sendiri. Inilah dia jantung permasalahannya. Pasal 5, aturan pertahanan kolektif yang udah jadi fondasi keamanan dunia barat selama puluhan tahun. Dulu pasal ini jadi lem perekat, sekarang malah jadi sumber masalah. Pertanyaannya jadi rumit banget. Kalau anggota terkuat aliansi justru jadi agresornya, terus NATO harus belain siapa? Siapa musuhnya? Siapa kawannya? NATO dipaksa milih di antara keluarganya sendiri. Bingung kan? Jadi apa dampaknya semua ini? Krisis ini bukan cuma soal Greenland. Ini kayak cermin yang nunjukin ada keretakan besar di tatanan dunia kita. Dan menimbulkan pertanyaan besar soal masa depan aliansi kayak NATO. Dampak terburuknya bisa jadi keruntuhan total aliansi militer terkuat di dunia. Bukan karena diserang musuh dari luar, tapi justru karena konflik internal yang nggak bisa diselesaikan. Ironis banget kan? Musuh terbesarnya ternyata datang dari dalam rumah sendiri. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Di dunia yang prioritasnya terus berubah dan semangat nasionalisme makin kuat, apa sih arti sebuah aliansi hari ini? Apakah itu janji suci yang tidak bisa diganggu-gugat? Atau sekadar kemitraan sesaat selama kepentingannya